أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Insyaallah pertemuan pertama setelah Idul Fitri. Kajian kita akan kita teruskan kembali. Boleh minta ayang ya. Pembahasan terakhir dari Muqarrar al-Aqidah wal Madzahib al-Mu'asirah. Malam ini insyaallah kita akan membahas Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ya, Ghazwul Fikri, G-H-A-Z-W-U-L, Ghazwul Fikri. Ya, Ghazwul Fikri artinya perang pemikiran. Ternyata perang bukan hanya perang angkat senjata. Dengan angkat senjata kemudian kelihatan salah satu dari dua pihak atau kedua belah pihak berguguran dan berdarah-darah. Sedangkan Ghazwul Fikri, perang pemikiran, dia tidak mengakibatkan jatuhnya korban dengan meninggal atau rusaknya fisik, akan tetapi dengan merusak akal dan keyakinan. Jelas ya? Ghazwul Fikri adalah perang pemikiran. Yang namanya perang tentu ada yang menyeru dan ada yang diperangi. Dan dalam perang tentu ada yang ingin menang terhadap lawannya. Nah, ketika kita membahas Ghazwul Fikri, agar lebih tajam, agar lebih mudah untuk dipahami, bahwa yang dimaksud adalah perang pemikiran dengan pelaku penyeru orang perang itu adalah Asy-Syaitan, dari bangsa jin, dari keturunan iblis, kemudian orang-orang kafir dari bangsa manusia. Kalau dilihat dari sejarahnya, sejarah terjadinya Ghazwul Fikri, perang pemikiran, memang dimulai oleh iblis dari bangsa jin. Dan sasaran atau lawannya adalah Adam dan Hawa. Perang pemikiran, dia punya metode yang sangat halus dan menipu. Sedangkan perang
yang kita pahami dengan perang fisik secara nyata, angkat senjata, kelihatan mainnya kasar. Sedangkan ghazwul fikri terutama yang dimulai oleh syaitan, oleh rajanya syaitan, oleh moyangnya bangsa jin, yaitu iblis. Dia mendatangi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dilarang mendekati syajaratul khuldi, pohon khuldi, dilarang mendekati. Akan tetapi sang iblis datang merayu dan pandai meyakinkan dengan berbagai macam cara. Diajaklah berdialog, perang argumen, ya. Adam dan Hawa tentu sangat tahu dan taat kepada Allah, taat melaksanakan perintah, taat meninggalkan apa yang dilarang. Tetapi qadarullah, takdir Allah, ketika itu Adam dan Hawa memang tergoda. Salah satu cara menghadapi anak-anak, tidak ditanggapi. Biarkan acting sendiri. Ya, kita teruskan. Masya Allah, barakallahu fiik. Adam dan Hawa mengetahui bahwa syajaratul khuldi, pohon khuldi, dilarang untuk didekati. Akan tetapi sang iblis merayu, bahkan dengan meyakinkan, inni lakuma laminan nasihin, aku ini benar-benar pemberi nasihat yang ulung untuk kamu berdua. Percayalah pada aku. Ia memang dulu dilarang, tapi sekarang aku tahu, mungkin kamu belum tahu, bahwa sekarang dia tidak lagi dilarang. Yakinlah bahwa mendekati pohon khuldi tidak dilarang. Ia memang dulu dilarang, tapi sekarang tidak. Dan percayalah padaku bahwa apa yang aku katakan ini benar. Kalau sekarang salah satu bentuk ghazwul fikri itu mungkin sang penyeru atau penyerang mungkin berani bersumpah demi Allah benar deh apa yang saya sampaikan. Percayalah bahwa apa yang saya sampaikan ini yang benar gitu. Jadi ghazwul fikri, perang pemikiran, telah dimulai oleh moyangnya iblis, oleh rajanya jin, moyangnya bangsa jin, oleh rajanya syaitan, yaitu iblis laknatullah alaih. Dia gagal atau berhasil? Sang iblis gagal atau berhasil? Berhasil. Iblis saja berhasil terhadap nenek moyang kita. Terus apa jaminannya umat Islam sekarang tidak jadi korban? Berarti perlu benteng yang sangat kuat, perlu benteng yang sangat kokoh. Sebelum kita mengenal lebih mendalam, agar kita lebih paham apa itu ghazwul fikri, kita ingat kembali sumpah serapah iblis di hadapan Allah, janji dan sumpahnya di hadapan Allah.
Apa janji dan sumpah iblis di hadapan Allah? La aq'udannahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan melencengkan, sungguh aku akan menghalangi mereka, yakni anak cucu Adam, dari jalanmu yang lurus. Iblis memiliki kemampuan atau kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, yakni dia bisa masuk ke dalam badan manusia, mengalir sepanjang peraliran darah manusia. Bisa merasuki manusia. Dia bersumpah dan berjanji, menyatakan sikap dan tekadnya di hadapan Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan aku halang, akan aku selewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kalau kita teruskan baca ayat dalam surat Al-A'raf itu, kemudian dia berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Akibat dari penyelewengan ghazwul fikri yang dilancarkan oleh iblis ialah sedikit di antara manusia yang mau taat, sedikit di antara manusia yang mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit di antara manusia yang mau menempuh jalan yang lurus, sedikit di antara manusia yang mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya dengan seluruh-seluruhnya. Dan apa yang terjadi? Dengan begitu halusnya dia memasukkan pahamnya kepada moyang kita Adam dan Hawa. Akhirnya tergodalah Adam dan Hawa dan dilepaskan dari mereka pakaian surga. Akhirnya keduanya diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Dan dosa Adam dan Hawa hanya satu. Apa itu? Mendekat ke pohon khuldi. Dosa kita, nastaghfirullahal azim, wala haula wala quwata illa billah. Nabi Adam dan Hawa hidup di surga taat beribadah, masih saja tergoda. Apalagi kita yang banyak dosa, maka besar kemungkinan kita tergoda. Illa man rahima rabbuh, kecuali siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita memahami apa itu ghazwul fikri, ada beberapa hal yang akan kita bahas sebagai passwordnya, sebagai kata kuncinya. Atau sebagai target yang akan dicapai. Yang pertama, ifsadul akhlaq, merusak akhlak, yaitu memporak-porandakan akhlak kaum muslimin sehingga tidak lagi berakhlak sesuai dengan akhlak Islamiyah. Nama Abdullah tapi tidak sholat, nama Saifullah tapi pengedar narkoba. Maaf kalau ada kesamaan nama. Dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu seseorang namanya Ahmad.
Ayo kita sholat, sudah azan, sholat ajalah bapak dulu, saya belakangan. Selesai saya sholat dia masih duduk gitu. Bahkan ada sekelompok pemuda mengatakan bahwa dia pejuang Islam. Saya mau sholat jamaah, lewat ke depan gerombolan mereka duduk. Ayo kita sholat, katanya pejuang. Udah Ustaz aja dulu, nanti kita sholat sebentar lagi. Udah pulang masih duduk merokok dan mulutnya bawa minuman. Gua nih, walaupun gua pemabuk, walaupun merokok, tapi gua pembela Islam. Kalau Islam disenggol-senggol, gua maju. Tapi nggak sholat. Mulutnya bau. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk merusak akhlak. Merusak akhlak dengan berbagai macam cara, diantaranya melalui kebudayaan. Saya merasa risih, ada sebuah provinsi di Indonesia semboyannya dalam pariwisata halal. Pariwisata halal. Di sana banyak tempat-tempat ibadah. Tapi entah siapa yang ambil gambar, lewatlah seorang bule pakai sempak saja. Dan ketika dia lewat, persis background fotonya itu masjid di belakang. Jadi ada suatu daerah punya semboyan kawasan wisata religi, ya, melalui kebudayaan asing, kebudayaan lain yang tidak cocok dengan Islam, ya, maka terjadilah perusakan akhlak. Salah satunya melalui kebudayaan ini dengan datangnya wisatawan-wisatawan dari daerah-daerah yang tidak mengenal akhlak. Beda ya akhlak dengan moral ya. Kalau mereka dibilang tidak bermoral, marah mereka. Cukup kita bilang tidak berakhlak, karena kata akhlak hanya milik Islam. Orang nggak pakai jilbab, perempuan, atau pakaian minim sekali, dan memang udah biasa di negara mereka kayak gitu, terus jangan sampai terus kita katakan tidak bermoral, pasti mereka marah. Maka secara syariat Islam mereka kita katakan tidak berakhlak. Jadi begitu ya, rusak. Background di belakangnya, masjidnya nggak salah, nggak ada salah masjidnya. Cuman orang yang tidak nutup aurat tuh lewat di situ, ada yang berhasil ngambil foto karena dia di kawasan wisata. Kemudian mungkin maksudnya untuk menyindir pemerintah setempat. Nah inilah yang dikatakan, inikah yang dikatakan tempat wisata religi, memporak-porandakan akhlak kaum muslimin melalui kebudayaan. Dulu mado beralek bagoyang-goyang sampai malam. Allah menegur kita melalui corona, tidak boleh beralek gini le. Dulu ambo entah ia matu apa ke di keluan lain deh, ya Allah, tak bisa lalok do ya Allah. Di mungkur rumah awak nyadon coroh mik itu, ke mungkur rumah awak lah jam 2 lah jam 3 malam malunju selesai beralek tripping ni. Dulu tak ada di Minang model itu dah. Entah dari mana contohnya. Berarti pengerusakan akhlak melalui kebudayaan. Allah utus corona, ya. Jangankan kau goyang-goyang sampai malam, berkumpul-kumpul beralek saya tak boleh. Penakan nambo akad nikah di kampung tu dalam, tibu babinsa kesinan untuk mencaliak.
Lain tak rapek-rapek dua-duanya, lain tak terlalu rami, walaupunlah mengantongi izin. Maaf ya kita semuanya, maaf ya, plus minus corona. Para ustaz dan mubalih lakariang kerongkongan di mengecean, jauhilah maksiat tua tu, tak cocok jo budaya Islam, jo budaya awak doh, tak cocok jo ajaran Islam, tak ada nama mengerti deh. Atibu corona berhenti seorang saya, kalau gitu baar rancak tak usah pai corona, baca biarlah dosanya taruh, atau tak usah awak beralek begitu lagi, mancak, tak usah beralek begitu dan corona pai. Kalau tak berteriping bohyak-hoyak tak beralek macam ni, berarti kan rusak awak, porak-poranda akhlak awak melalui budaya, diporak-porandakan awak melalui budaya. Bahkan di famili ambu adona saja, bukan famili lagi, adik kandung ambu baralek, tak ada kami pakai musik doh, tiba famili yang lain nyediakan musik kareh-kareh dari HP-nya, rasa sampai orang kematian awak anak-anak saya kecil. Astagfirullah. La ilaha illallah. Di mana-mana terjadi maksiat disebabkan porak-porandanya akhlak kaum muslimin melalui budaya. Dan melalui budaya ku disebarkan pula paham serba boleh. Kalau larang sadoe sen salah mah. Sekalu ndak boleh saya sadoe. Ndak ada nan elok ci Allah je dah. Dulu kalau ada orang buat maksiat, cek orang malulah junan di atas kepala tu. Nak awak lagi pakai jilbab, mapel lagi pakai topi haji, malulah. Atau dulu kalau ada anak gadis awak ndak pasok kepala, dia sok-sok dulu kepala stek, ndak tahu di malu. Kini beraninya juga baju lalok sunai onda, ndak perlu pakai jaket lu. Padahal pakai je lah jilbab, tak sok-sok je telinga di angin. Kemudian kita diserang dengan suatu usaha untuk memburu materi. Menjadi tinggi semangat memburu materi, di antaranya karena banyak yang dibayar. Tiap hari orang menawarkan kredit. Ia 1.000 seharinya. Tapi 20 macam. Berarti 20.000 sehari. Sebulan 600. Uang sekolah anak belanja dapur. Akhirnya kerana banyak yang dibayar, akhirnya habislah waktu itu untuk mencari, memburu harta. Tak peduli lai halal haram. Akhirnya rusak akhlak. Kalau tak peduli halal haram, rusak akhlak. Kemudian kita diserang dengan pemahaman, terutama kepada anak muda, untuk bersenang-senang, sehingga dibisikkanlah ke dalam sanubari anak muda, gunakanlah waktu muda kau, pueh-puehen lah,
Kok katobat beko kalau lah tua. Selagi muda arasoilah sadolai. Pemikiran kita terutama anak muda diracuni dengan memburu kelezatan, tidak peduli halal haram. Mereka hanya ingin memuaskan kesenangan, termasuk kesenangan perut. Bahkan termasuk ke dalam bahagian ghazwul fikri, mencari nan haram si sulit, apalagi mencari halal. Kalau bagi ambo betul itu, mencari yang halal yang mudah, mencari yang haram itu kan sulit, menyuruh-nyuruh. Cobalah mencari yang haram itu menggeretek-geretek jantungnya itu, calik kiri kanan, tidak tentu ke dipijak, tak kajuk-kajuk. Betul itu sebetulnya. Tapi yang mereka maksud bukan itu. Mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Artinya ya udahlah, nggak pedulilah, nggak usah pedulikan halal haram. Mereka menggunakan ungkapan itu untuk menyerumuskan kita ke dalam perbuatan haram. Akhirnya ujungnya hilanglah rasa malu. Ya, hilanglah rasa malu dari kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Itu password kata kunci yang pertama ya. Merusak akhlak. Yang kedua, tahtimul fikrah, menghancurkan pemikiran, kaum muslimin dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam paham yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti ateisme, liberalisme, materialisme, dan komunisme. Menghancurkan pemikiran. Yang penting bertentangan dengan ajaran Islam, maka mereka masukkan. Maka mereka selipkan. Mereka masukkan dengan cara yang halus. Dan yang paling banyak menimpa kaum muslimin sekarang adalah beramal salah menurut keyakinan seorang-seorang. Betul tak? Itu salah satu keberhasilan menghancurkan pemikiran. Padahal bukan begitu yang betul. Yang betulnya beramallah sesuai apa yang disyariatkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata mereka, beramal sesuai keyakinan seorang-seorang. Bahkan tidak segan-segan pula pakai dalil lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya betul, untuk kamu amalanmu, untuk aku amalan aku. Tapi bukan berarti tidak boleh meluruskan pemahaman orang lain. Bukan berarti tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Bukan berarti tidak boleh menghalangi mereka dari kesalahan. Sehingga muncul pula lah istilah sukwatielah. Sukwawak lah, tidak usah ikut campur. Padahal kita hidup di muka bumi ini harus ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik bumi ini, sebagai pencipta kita. Dan betapa banyak kaum muslimin yang sudah kacau pemikirannya.
Iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umur sampai datangnya hari kiamat, Allah kabulkan. Iblis menyampaikan di hadapan Allah sumpahnya bahwa permohonannya dikabulkan, dia minta dipanjangkan umur dan permohonannya dikabulkan, bahwa sumpahnya di hadapan Allah adalah menyelewengkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Diselewengkan. Di antaranya dengan cara menghancurkan pemikiran yang lurus. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode. Maka setelah salasah qurun mufaddalah, setelah 3 kurun utama yang dijamin oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik umat beliau, setelah itu mulailah muncul usaha menghancurkan pemikiran dengan membuat suatu anggapan kalau umat Islam ini hanya berpaham lurus-lurus saja seperti yang diajarkan oleh Nabi, diamalkan dan dicontohkan oleh para sahabat-sahabatnya, maka umat Islam itu akan terbelakang. Mereka akan jauh dari teknologi. Maka diadakanlah usaha-usaha perekrutan. Dicarilah bibit-bibit pemikir, ditawarkan berbagai macam janji. Padahal agama Islam agama yang mulia, Al-Quran sumber dari segala ilmu pengetahuan, petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka mereka menawarkan, kamu mau tidak belajar ke negeri lain? Pemuda-pemuda Islam ditawarkan untuk belajar ke luar negeri. Kalau Nabi Adam dan Hawa digoda, akhirnya Allah keluarkan keduanya dari surga. Kemudian orang-orang kafir menawarkan kepada pelajar-pelajar Islam agar meninggalkan negeri-negeri Muslim, kemudian pergi belajar ke negara-negara mereka. Maka di sanalah dilakukan cuci otak. Dahulu seorang mahasiswa berkata kepada saya, mahasiswa perguruan tinggi Islam, kata dosennya, pacaran tuh boleh saja. Ambu kuliah di luar negeri, di sabuin negaranya, biasanya upangku-upangku je mahasiswi pulang kuliah. Dosen perguruan tinggi Islam gitu ngomongnya sama mahasiswanya. Apalagi kalau dosen itu bertitel doktor, maka dapat dibayangkan betapa kacau dan hancurnya pemikiran mahasiswanya, rusak setelah. Dosen awak sama itu cubolanya, kecuali sedikit, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam ajaran Islam Rasul sampaikan, kalau sepasang insan berada di tempat sepi, maka yang ketiga adalah syaitan. Tetapi sang dosen mengatakan, biasa aja lah tuh pacaran, gak apa-apa. Artinya apa? Mana ada orang pacaran di tempat umum? Iya, mungkin di tempat umum, tapi nanti setelah itu berlanjut ke tempat sepi. Kalau mulai lo nampak rami yang mau kebun teh, sontale mampuk lo lemu itu, mahari lo sontale insyaallah. Sekali-sekali awak beli drone, awak bawa drone tu ke sinan, cukup dikendalikan dari pinggir jalan, terbangkan drone itu di kebun teh. Pelajar-pelajar Islam dikirim ke negeri-negeri kafir untuk belajar.
Sebagian mereka belajar Islam juga di situ. Tapi masuk akal nggak? Belajar Islam ke negeri kafir. Coba kita berpikir logika. Kalau kita benar-benar menggunakan logika, mana yang lebih cocok belajar agama Islam di negeri Muslim yang di situ banyak ulama, daripada belajar Islam ke negeri kafir yang ulamanya bisa dihitung dengan jari? Yuk kita gunakan akal sehat. Ya pasti jawabannya sumber ilmu Islam itu adalah di negeri Islam yang di situ berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang ulama di situ. Karena belajar agama Islam itu ya kepada ulama. Ini ditawarkan belajar Islam ke negeri kafir. Ada 1-2 di situ orang muslimnya. Iya, orang muslimnya ada 1-2. Tapi alam sekitar, masyarakat sekitar kaum kafir. Mereka belajar Islam ke negeri kafir yang hampir setiap saat mereka melihat kebudayaan-kebudayaan yang sangat tidak Islami, bahkan bertahun-tahun mereka di situ, belum lagi otak mereka sudah dicuci, ya. Akhirnya mereka pulang ke negerinya masing-masing, pulang ke Indonesia, pulang ke negeri-negeri Muslim. Akhirnya mereka membawa paham yang rusak. Jadi tidak perlu orang kafir itu capek-capek menembakkan bom roket ke tengah kaum muslimin, tapi cukup dengan merusak akhlak dan pemikiran. Kita baru membahas 2 di antara beberapa poin agar kita lebih memahami ghazwul fikri secara mendalam. Kita lanjutkan habis salat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.